Halo teman-teman, kita berjumpa lagi nih. Di video kali ini kita unboxing sebuah HP Realme C71 dengan baterai 6300 mAh, fast charging 45 watt dengan harga yang ya bisa dibilang murah, guys. Ini adalah varian RAM 4 GB, internal 128 GB. Ini varian yang paling bawah dengan harga 1.600.000 di toko offline. Oke, teman-teman, ini masih segel ya, masih segel dan ini asli dari distributor Realme gitu. Oke teman-teman, jadi langsung aja. Di sini saya ingin bahas sebelumnya, di video sebelumnya teman-teman saya sudah pernah bahas tentang kelebihan pada Realme C71 ini. Kemudian di sini saya fokus akan membahas tentang kekurangan dari Realme C71 khususnya RAM 4 GB. Oke. Jadi sembari kita unboxing, kita bahas dulu tentang kekurangannya. Tapi ini bukan bermaksud untuk menjelekkan sebuah produk atau gimana. Nah, teman-teman wajib tahu juga sebelum teman-teman membeli sebuah produk seperti itu. Jadi, di sini kekurangan yang pertama itu adalah prosesor terbatas untuk game berat. Nah, tentu saja teman-teman. Nah, untuk chipset Unisoc T7250 yang digunakan tidak dirancang untuk menjalankan game berat atau multitasking lancar. Hasilnya, aplikasi intensif seperti PUBG dan Genshin Impact akan terasa lag dan multitasking bisa terganggu stuttering gitu. Nah, wajar aja karena harganya memang murah, guys. Jadi, teman-teman pertimbangkan. Kalau memang budgetnya segini, nah, kalau untuk game berat tuh nggak bisa. Oke. Kemudian yang kedua, RAM 4 GB kurang untuk multitasking. Dengan RAM 4 GB, sistem hanya ideal untuk penggunaan ringan, contohnya chat, sosmed, dan browsing. Aplikasi dasar bisa memakan banyak memori, sementara sistem atau UI-nya dan aplikasi bawaan bloatware sering menyebabkan konsumsi tinggi. Hal ini memicu lag atau force close saat menjalankan banyak aplikasi bersamaan. Oke teman-teman, jadi itu salah satu kekurangan dari RAM 4 GB. Untuk zaman sekarang sih sebenarnya lebih enak pakai RAM-nya yang minimal lah 8 GB lah kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu bentuk daripada HP-nya udah kita lihatin tadi. Dan di sini untuk warnanya itu warna forest teman-teman, warna forest gitu. Dan untuk memorinya yang digunakan itu masih eMMC 5.1 yang masih tergolong lambat karena sudah ada versi yang lebih tinggi. Tapi kembali lagi ke harga, kita tetap patokan ke harga teman-teman. Karena harganya hanya segini gitu. Meskipun kapasitas penyimpanan cukup 128 GB, tipe memori yang digunakan masih eMMC 5.1, bukan UFS. Nah, UFS pasti lebih mahal teman-teman harganya. Ini berarti kecepatan transfer data lebih rendah. File copy, install, dan akses aplikasi jadi lebih lambat dibanding perangkat yang sudah pakai UFS. Kemudian kamera depan minim, hanya 5 megapiksel. Kamera depan hanya 5 megapiksel cukup standar untuk video call tapi tidak ideal untuk selfie. Banyak saingan di kelas harga serupa menawarkan kamera depan berkualitas tinggi hingga seperti 8 atau bahkan 13 megapiksel. Nah, sebenarnya sih untuk kamera fisik tidak juga teman-teman bisa menentukan kualitas daripada sebuah kamera depan. Yang terpenting adalah UI-nya, pengolah gambarnya itu loh. Walaupun hanya 5 megapiksel, tapi UI yang digunakan untuk mengelola kamera tersebut bagus, tetap aja hasilnya itu akan maksimal, guys. Seperti itu. Oke, kemudian resolusi layarnya katanya rendah ya. Layar hanya HD Plus 720 kali 1600 pixel. Sementara rival mungkin sudah memasang Full HD di segmen ini. Di mata pengguna modern, resolusi HD terkadang terasa kurang tajam dan detail warna terbatas. Cuman ya itu kembali ke kita lagi, budget lagi. Oke, budget dan juga model dan tentunya brand Realme ini sudah dijamin kualitasnya teman-teman, baterai awet dan ya bukan HP murahan lah begitu. Kemudian kekurangan berikutnya yang nomor 6 adalah speaker masih mono. Menggunakan speaker mono bukan stereo meskipun volume bisa sangat keras berkat fitur ultra boom hingga 400% jika lubangnya terhalang atau audio butuh detail, kualitas bisa menurun dan kurang memuaskan. Ya tentu saja guys, karena speaker masih mono. Ya wajar sih harganya juga segini gitu. Kemudian performa UI terkadang tidak optimal. Beberapa pengguna melaporkan bahwa firmware Realme UI 60 kadang menimbulkan bug seperti lag antar muka UI, performa menurun setelah update, dan drain baterai meningkat. Versi RAM 4 GB terasa lebih rentan terhadap efek ini karena sumber daya terbatas. Iya, RAM sangat berpengaruh sekali dengan kinerja sebuah perangkat kita, guys. Ya, begitulah teman-teman. Wah, jadi memang
kekurangannya juga pasti banyak. Cuman kelebihannya juga pasti ada, teman-teman. Seperti contohnya di sini kita sudah dapat anti gores bawaan, kemudian kita sudah dapat soft case bawaan juga untuk colokan kartu SIM, batok charger fast charging, dan juga kabel charger 1 meter untuk Type C juga sudah lengkap. Jadi untuk settingannya tadi sudah selesai, sekarang tinggal pindahin kartu ini ke HP yang baru ini guys. Karena HP yang satunya sudah rusak nih, habis dibanting, hancur teman-teman. Weh, parah banget. Tuh. Padahal ini HP-nya masih bagus sebelumnya. Cuman karena udah rusak kayak gitu LCD-nya, ya mendingan kita beli HP baru aja daripada ganti-ganti LCD. Oke, sekarang langsung aja kita pasang kartunya di tempat sebelumnya. Oke teman-teman, jadi di sini sebenarnya kita mau cek dulu untuk siapa sih sebenarnya yang cocok menggunakan Realme C71 versi paling rendah ini ya, atau versi 4GB. Nah, jadi pengguna yang fokus pada penggunaan ringan seperti media sosial, video streaming, dan telepon. Mereka yang mengutamakan baterai tahan lama 6300 mAh dan fitur fisik seperti sertifikasi MIL STD 810H gitu. Jadi sebenarnya HP ini tergolong kuat juga untuk bodinya teman-teman, dan ini jaringannya juga langsung dapat gitu, langsung 4G guys, tidak ada banyak basa-basi begitu, langsung dapat jaringan 4G, langsung aktif pakai data ini, dan notifikasinya langsung masuk. Jadi kalau teman-teman butuh HP yang tidak berkele, yang butuh HP tidak banyak neko-neko, Realme ini adalah pilihan yang cukup baik menurut saya gitu. Oke teman-teman, sekarang ini ada tips lagi. Nah, biasanya HP baru itu akan mendownload banyak aplikasi. Ya, kalau kita sudah aktif di WiFi atau pakai data, biasanya dia mendownload aplikasi secara otomatis. Jadi caranya itu kita bersihkan untuk penyimpanan atau file atau penyimpanan daripada Play Store dan App Store-nya ini. Oke, caranya kita lihat detail aplikasi atau info aplikasi seperti ini dan kita hapus datanya, teman-teman. Jadi itu sebuah tips yang tidak akan banyak orang kasih tahu. Nah, jadi notifikasi juga kita matiin agar jangan terlalu banyak notifikasi yang masuk. Itu hanya akan membuat notifikasinya banyak dan ya menguras baterai dan juga RAM HP kita. Jadi sebenarnya penggunaan RAM 4GB cukup bagi saya itu sudah cukup memuaskan sih. Tergantung pemakaian dan cara pakai kita aja, cara merawat. Nah, HP-nya sering-sering diberikan mati total sesekali. Itu akan membuat HP kita awet dan bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama.